Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilcang Kastralis. Saya dari kelas P1B 4B Ekonomi Syariah dengan NIM 18113004048. Saya di sini ingin membahas materi UTS saya, yaitu khutbah Jum'ah, tentang akan terjadi orang-orang yang mementingkan diri sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang kaum muslimin yang berbahagia, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa ibadah dalam arti memelihara diri dari segala bentuk kemusyrikan dan kemunafikan, yakni dengan mentaati dan mengerjakan semua perintah serta meninggalkan larangan-larangannya. Takwa juga dapat menumbuhkan amal soleh yang nyata sebagai pembuktian kebenaran iman, sebab segala perbuatan dan amal manusia, baik atau jahatnya, merupakan pencerminan ibadah atau iman terhadap Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya aku terjadi suatu sifat mementingkan diri sendiri untuk menyampingkan orang lain, dan berbagai perkara yang lain untuk mengingkarinya." Mereka para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah SAW bersabda, lantas apa yang engkau perintahkan kepada kami?" Beliau bersabda, "Kalian tunaikan hak yang wajib atau kalian minta kepada Allah apa yang menjadi hak kalian." Hadis ini memberi isyarat kepada kita bahwa di zaman akhir ini akan terjadi sifat mementingkan diri sendiri dan berbagai hal mungkar yang melanda sekalian umat manusia, dalam keadaan yang melanda selain atau sekalian umat manusia. Terbaik untuk menyelamatkan diri adalah menunaikan tugas kewajiban masing-masing, baik kewajiban terhadap Allah maupun kewajiban terhadap sama makhluknya. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, di antara kalian sifat manusia itu yang tercela adalah mementingkan diri sendiri, mengabaikan kepentingan orang lain. Sifat ini dilarang oleh agama Islam. Agama Islam bahkan menganjurkan akan setiap muslim selain harus memperhatikan dirinya. Selain harus memperhatikan dirinya, juga kepentingan orang lain tak boleh diabaikan. Sebagai manusia yang membutuhkan hidup berkumpul dan bermasyarakat, kesadaran untuk hidup bersama dan saling tolong-menolong perlu ditanamkan. Kesadaran ini akan menghilangkan sifat egoisme, yaitu sifat yang selalu mementingkan diri sendiri dengan tidak memperdulikan kepentingan orang lain. Asal dirinya sudah baik, kecukupannya, selamat dan bahagia, peduli dengan nasib orang lain, biarkan mereka berusaha sendiri, hidup sendiri, menghadapi kesulitan sendiri.
Apa perlunya kita menolong mereka? Tuh, mereka belum tentu membalas budi. Begitulah gambaran seikhlas orang yang hidup hanya untuk dirinya dan kepentingan sendiri. Terjadinya perubahan sifat di mana-mana orang-orang yang memungkinkan diri sendiri itu akibat banyak bebannya dan kesibukan yang memang mereka sengaja, di mana orang-orang hanya mementingkan itu. Betapa tidak keinginan itu, hawa nafsu yang sudah kelewat maju, itu menyebabkan orang memaksa dirinya untuk mencapai sesuatu yang belum tarafnya. Mereka sehari-hari sibuk mengumul dengan pekerjaan yang kelewat berat. Akibat segalanya yang terjadi di sekitar mereka tidak tahu, atau mereka sudah tahu tetapi pura-pura tidak tahu. Mereka sudah tidak peduli. Apa faedahnya menengok orang sakit, melayat orang mati, menghadiri walimah perkawinan, memberitahu kepada orang yang baru bertimpa bencana, dan lain-lainnya. Itu semua dianggap sudah tidak penting. Tidak penting. Sedang yang penting adalah segala sesuatu yang dapat memberi keuntungan bagi dirinya. Bagi umat Islam, sifat mementingkan diri sendiri itu harus dibuang jauh-jauh dan diganti dengan sifat mulia seperti suka dan duka, tolong menolong, memberi petunjuk kepada orang lain yang baru sesat iman, memberikan nasihat kepada orang lain yang tertimpa kemalangan dan lain sebagainya. Rasulullah SAW bersabda, artinya belum sempurna iman seseorang dari kalian hingga kalian mencintai saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Kalau di hubungan hadis tersebut di atas, maka orang-orang yang mempunyai sifat mementingkan diri sendiri itu termasuk orang-orang yang belum sempurna imannya. Karena bagaimana mungkin orang yang bisa menaruh balasan kasihan kalau dia mementingkan dirinya sendiri? Tentu saja rasa toleransi terhadap orang lain sangat tipis. Itu sangat tipis. Bahkan mungkin sama sekali tidak ada. Hadis di atas memberikan pengertian kepada kita bahwa apa yang kita senangi dari semua kebaikan yang telah kita dikenyam oleh saudara kita semua umat Islam. Kalau mereka belum bisa, maka tugas kita harus membantunya. Arti semua kebaikan itu meliputi kenikmatan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperkara mudah, baik masalah duniawi maupun masalah ukhrawi. Dengan pengertian seperti itu, kita tidak terlalu atau tidak berlaku masa bodoh, acuh tak acuh itu terhadap sesama kita. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, dalam kemelutan orang-orang senantiasa mementingkan diri sendiri untuk merajalela kemakmuran. Di zaman akhir tidak ada jalan yang lebih selamat kecuali harus menaikkan tugas kewajiban masing-masing hamba. Allah yang baik, yang artinya tekun menaikkan hak yang kewajiban pada Allah terhadap makhluknya.
baik pada kaum muslimin yang berbahagia. Kita tutup nih, akhiri. Semoga kita